Bismillahirrahmanirrahim. The Student Discipline Program Ceremony on Monday, 5th September 2022 are ready to begin. The squad leader prepares her troops. Za'imul marasim yataqaddamu ila maidanil marasim. Giving honor to the ceremony leader led by the troops leader on the right side. Taqriru qawaidus safi ila za'imil marasim. The ceremony elder enter the ceremony field. Al-ihtiramu 'amu li mudiril marasim bi qiyadati za'imil marasim. Reportation from the ceremony leader to the ceremony elder that the ceremony ready to start. Tilawatu ba'di ayatin minal Qur'anil Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والذين آمنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا لهم فيها أزواج مطهرة وندخلهم ظلا ظليلا إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم
فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singing Mars Husnul Khatimah. Berbasiskan dakwah dan tarbiyah, menempa jiwa beriman dan takwa, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Mendidik menempa generasi Rabbani, menyandang sifat muslim sejati, berakhlak mulia, raih prestasi, membangun kejayaan pertiwi. Berbasiskan dakwah dan tarbiyah, menempa jiwa beriman dan takwa, berlandaskan Al-Quran dan Sunnah. Mendidik menempa generasi Rabbani, menyandang sifat muslim sejati, berakhlak mulia, raih prestasi, membangun
tullabi husnul khatimah wa yatluha jami'ut tullab. أن نجعل القرآن والسنة أساسين في التكفير والتصرف والسلوك. ثالثا أن نجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قدوة لنا. رابعا أن نعتز بالجهاد لنيل الشهادة. خامسا أن ننضبط بالنظام المعهد. سادسا أن نبير بالوالدين ونحسن المعاملة مع الناس. سابعا أن نعزم بالإيمان والتقوى على حصول التفوق والنجاح. ثامنا أن نحافظ على سمعة المعهد حيثما كنا. Ceremonial instructor and official opening of the Husnul Khatimah Student Discipline Program for the 2022 until 2023 academic year. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna bil inzibati wal istiqamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala rasulina wa nabiyyina wa habibina wa qudwatina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa'usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah. Fa'usi nafsi wa iyyakum bittaqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Qala ta'ala fi kitabil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara anna Allaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ardh والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. حضرة المكرم Ustadzuna al-Fadil Rais Syu'un Muwazzaf Rais Syu'un al-Muwazzafin Kiai Haji Imam Nur Suharno, Al-Fadil Al-Mukarram Rais Madrasah Al-Aliyah Al-Ustadz Al-Farabi, Rais Syu'un al-Bina atau Syu'un at-Tarbiyah lil akhwat al-Ustadzah Mia Rusmiyah, akhwati al-Ustadzat wal muwazzafat, banati at-talibat
as-salihat, al-qanitat, al-muti'at, al-mundabitat, an-najihat insyaallah. Nashkuru subhanahu wa ta'ala fi hadha al-marasim al-mubarak bi musyahadati syia'i syamsi, dengan disaksikan terik matahari. Nahnu na'mal al-marasim hadha li ajli at-taqrir. Nahnu nurid ya an nuaddi wa an na'mal al-indibat, sawun kana ustadzan atau ustadzatan wa talibatan. Kita dengan disaksikan oleh sorotan matahari yang insyaallah segar sehat ya, kita ingin membuat sebuah komitmen pada kesempatan ini. Kita semuanya sepakat untuk memulai disiplin diri ya, dengan acara ya, atau apel, upacara Gradihak atau Gradisa, gerakan disiplin husnul khotimah atau gerakan disiplin santri husnul khotimah. Allah Subhanahu wa ta'ala yuzakkiruna, mengingatkan kepada kita semuanya dalam surah Al-Hajj ayat 18, dimulai dengan istifham ingkari. Alam taro annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard. Alam taro, tahukah kamu, berpikirkah kamu, sadarkah kamu, annallaha yasjudu lahu man fis samawati wal ard, bahwasanya yasjud bermakna al-khudu, tunduk, patuh, taat, disiplin kepada Allah. Siapa? Ini supaya kita berpikir, maka Allah yang menyebutkan yang paling makhluk Allah yang paling disiplin dibandingkan manusia. Yasjudu man fis samawati wal ard. Di sini Allah menggunakan man biasanya lil aqil, untuk berakal. Padahal tujuannya, padahal bukan itu. Makhluk yang ada di langit. Karena apa? Nanti manusia disebutkan di akhir. Karena manusia cenderung untuk melanggar, cenderung juga untuk tidak disiplin, maka Allah sebutkan di ayat ini terakhir nanti. Man fis samawati wal ard, secara global apa-apa yang ada di langit. Bis sama, di langit berarti para malaikat ya, di bumi ya. Kemudian Allah menyebutkan wasyamsu wal qamaru wan nujum, makhluk Allah yang patuh dan senantiasa berdisiplin itu siapa? Asyamsu, matahari. Coba bayangkan kalau matahari tidak disiplin satu hari saja ya, tiba-tiba matahari munculnya atau terbitnya dari sebelah barat, apa yang terjadi? Atau matahari tidak mau muncul, disiplin ya. Wasyamsu wal qamar juga kita saksikan, belum ada ceritanya bahwasanya apa al-qamar. Mana al-qamar? Bulan itu satu bulan tidak muncul misalkan, tidak terjadi karena disiplin. Sehingga Allah sebutkan wasyamsu wal qamar wan nujum, bintang-bintang yang jumlahnya ribuan, bahkan jutaan, miliaran, triliunan ya, semua disiplin. Dan semua planet yang ada di dunia ini disiplin. Wan nujum wal jibal, juga Allah sebutkan makhluk Allah yang disiplin itu al-jibal, gunung ya. Apa jadinya kalau gunung ini tiba-tiba pindah misalkan seterusnya? Tetap gunung itu sebagai paku bumi atau paku alam. Kemudian Allah sebutkan wasyajaru, pohon-pohon ya. Pohon senantiasa disiplin.
memberikan buah yang bermanfaat bagi manusia, bagi kita semuanya, senantiasa tumbuh disiplin. Wadawab semua binatang melata, ya, binatang yang ada di muka bumi ini, baik itu yang termasuk al-an'am ataupun yang bukan al-an'am, binatang ternak, ya, yang dimanfaatkan oleh kita semuanya manusia untuk dikonsumsi, semuanya disiplin. Kemudian Allah menyebutkan di akhir ayat itu, penghujung akhir, wa katsirun minan nas, dan alhamdulillah, ya, termasuk kebanyakan manusia, banyak manusia berdisiplin. Walaupun di ujungnya, ya, wa katsirun haqqo alaihil azab, dan banyak juga manusia yang mendapatkan, ya, karena tidak disiplin, nanti mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tidak disiplin. Jadi ada manusia yang disiplin, ada manusia yang tidak disiplin. Wa may yuhinillah famal mukrim. Barang siapa dihinakan Allah, maka tidak ada yang bisa memuliakannya. Banati at-thalibat as-salihat, Ustaz hanya ingin mengatakan, ingin mengajak, ya, ingin mengajak, mari kita selaku manusia yang diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, manusia yang makhluk yang paling mulia, walaupun mulia, kemuliaan itu akan diperoleh manakala kalau bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna akramakum indallahi atqakum. Kita semuanya sangat menginginkan, ya, lembaga yang kita cintai ini, Pondok Pesantren Husnul Khotimah, menjadi lembaga pondok pesantren yang tentunya dari masa ke masa, dari semenjak berdirinya sampai ila yaumil qiyamah insyaallah, pesantren yang bukan alternatif, menjadi tujuan utama para wali santri, ya, calon-calon wali santri untuk mentarbiyah, memesantrenkan, membelajarkan putra-putrinya di sini. Karena apa? Karena di sini akan terlahir generasi Rabbani dan generasi Qur'ani. Amin. Para pemimpin di masa depan. Amin. Orang-orang yang senantiasa punya kontribusi kebaikan di dunia ini akan terlahir di Husnul Khotimah. Dan ini akan terjadi, ya, manakala masing-masing kita punya konsep berpegang teguh, beriltizam, itu dengan al-indibat, disiplin. Maka disebutkan di situ al-indibatu sabilun najah. Al-indibatu asasun najah. Disiplin itu adalah jalan untuk meraih apa? Kesuksesan. Semua kita ingin sukses. Tentunya sukses itu adalah, sukses yang terbesar adalah manakala kedua kaki kita bisa melangkahkan menuju pintu surga Allah Subhanahu wa taala. Dan insya Allah, ya, mudah-mudahan kita semuanya min ahlil jannah. Amin ya rabbal alamin. Tentunya disiplin itu adalah sesuatu yang sangat, ya, mudah diucapkan, ya, mudah diucapkan, tapi untuk dilaksanakan itu perlu tantangan-tantangan, ya, perlu memaksakan diri. Bagaimana caranya supaya disiplin? Yang pertama adalah ibda binafsik, ya, atau kata lain minna nabda, dari kita mulai. Jangan lihat orang lain, tapi kita mau mulai disiplin diri. Disiplin dalam berbagai hal tentunya, ya. Kita sangat menginginkan santri disiplin fit dirosah, ya, disiplin al-indibat saat belajar. Insya Allah kita semuanya akan melihat mulai besok, ya, tidak ada santri yang masuk sekolahnya terlambat. Amin. Nah, tidak ada santri yang sholat berjamaahnya terlambat. Amin. Nah, tidak ada santri yang pukul 11 apalagi pukul
1 masih ngobrol di kamarnya, amin. Jam 10 sudah mulai tidur, amin. Ya, yang amin yang sana aja, yang ini ya. Nah, jadi kebaikan itu harus kita niatkan dulu, kita niat dulu, husnul niyah. Ya, kebaikan itu yang pertama harus dimulai dan diawali dengan adanya husnul niyah. Kita punya keinginan kuat, punya niat untuk kebaikan tersebut. Baru setelah itu apa? Husnul ada atau husnul amaliyah. Ya, proses yang baik kita mengikuti. Ya, antuna semuanya sudah berikrar tadi, ikrar santi nomor 5 itu apa tadi? An-nandobito bi nuzumil ma'had. Ini janji, tidak hanya janji di hadapan para asatid, ya, ustazat, tapi janji di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita berikrar siap untuk menjadi santri-santri yang disiplin, menegakkan aturan-aturan oleh aturan-aturan yang diberlakukan pesantren. Dan aturan-aturan ini kebaikan kita semua, ya, kebaikan antuna semuanya. Termasuk disiplin, ya. Disiplin itu termasuk wad'us syai'i fi mahallihi. Apa? Wad'us syai'i fi mahallihi, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Ketika menempatkan sesuatu walau kelihatannya baik bukan pada tempatnya, itu adalah zulmun. Wad'us syai'i bi ghairi mahallihi fahuwa zulmun. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya walaupun kelihatannya secara zahir itu baik, itu adalah sebuah kezaliman. Ya, contohnya apa? Ya. Salah satu contohnya, antuna sedang belajar, ya. Tiba-tiba, Ustaz, saya izin, saya mau setor Al-Quran. Nah, itu Al-Quran bagus kan? Tasmi Al-Quran, setor Al-Quran, ujian Al-Quran bagus. Tapi kan saat itu sedang belajar, itu tidak baik. Ya. Membaca baik, ya, sangat bagus, atau hatta tilawah Al-Quran baik. Tapi saat sedang belajar ada ustadz atau ustadzah yang sedang menerangkan, antuna baca Al-Quran, itu bukan sebuah kebaikan, ya. Walaupun Al-Quran pada secara dzatiyah adalah baik, maka Rasulullah SAW menyampaikan, ya kan, rubba qari'in lil Qur'ani wal Qur'anu yal'anu, gitu kan. Bukan secara global, secara umum, ya kan. Banyak yang membaca Al-Quran tapi Al-Quran sendiri melaknatnya, ya, tidak akan memberikan syafaat, tidak akan menjadi sebuah keberkahan. Maka tadi bisa jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, ya. Baca Al-Quran di kamar mandi kan tidak boleh, gitu kan, ya. Atau antum baca Al-Quran, ujian Al-Quran, sedang belajar, ya, baca Al-Quran, ada ustadz, kita harus ihtiram, ya. Salah satu syarat ilmu kita diberikan manfaat oleh Allah Subhanahu wa taala itu al-ihtiram bil ustadz wal ustadzat, bil muallim. Kita harus menghormati sahibul ilmi, ya, ustadz atau ustadzah yang mengajari kita ilmu, kita harus hormati. Itu adalah perintah agama, ya. Rasulullah demikian mengajarkannya. Banati at-talibat as-salihat, qulna amin. Nah, baca amin, semuanya baca amin. Nah, doa, ya. Banati at-talibat as-salihat, amin. Baik. Kemudian untuk menegakkan disiplin supaya kita menjadi pribadi yang disiplin itu butuh tantangan, ya. Mungkin 1 kali, 2 kali, 1 hari, 2 hari, ya, merasa berat dan seterusnya, tapi kesananya, ya, insya Allah akan enjoy, ya, akan menjadi itminan bagi kita. Mungkin Ustadz mencoba, ya, mencoba mengingatkan kembali bagaimana kisah Nabi Nuh alaihissalam, seorang hamba Allah yang Allah julukan innahu kana abdan syakura, ya. Dzurriyyata man hamalna ma'anu innahu kana abdan syakura, hamba Allah yang paling banyak bersyukur. Kenapa demikian? Nabi Nuh alaihissalam itu sosok pribadi Nabi yang termasuk yang paling disiplin.
Apa buktinya? Ya. Perlu diketahui bahwasanya Nabi Nuh itu diutus menjadi rasul ya, untuk mengajak-ngajak kaumnya kepada iman kepada Allah itu dengan jangka waktu yang sangat panjang. Sampai berapa lamanya? Alfu amin illa khamsina ama wa arsalnahu ila alfi amin illa khamsat amin ya. Jadi Nabi Nuh berdakwah menjadi rasul itu selama berapa? 950 tahun. 950 tahun. Karena memang usia para nabi itu panjang-panjang. Ya, di antaranya Nabi Nuh yang usia sangat panjang. Itu usia rasulnya ya. Dia berdakwahnya, berarti usianya lebih daripada itu. Ayat yang menunjukkan Nabi Nuh itu sangat disiplin ya, berdakwah kaumnya itu. Coba di ayat di surah Nuh itu jelaskan. Wa inni kullama da'utuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Kullama, kata-kata kullama ini menunjukkan alal isral wal istimrar, terus menerus disiplin. Ya, karena ini perintah Allah Subhanahu wa taala, walaupun hasilnya hanya Allah yang tahu. Hasilnya urusan Allah. Maka camkan ya, innallaha la yanzuru ila an-natijah walakin yanzuru ila al-amaliyah. Bahwasanya Allah tidak melihat, tidak menilai ujungnya atau akhirnya, natijahnya, tapi yang Allah lihat itu adalah amaliyah, proses ya. Iman diriwayatkan yang beriman itu cuma 80 orang yang mukmin, 80 orang selama 950. Jadi kira-kira untuk mengimankan satu orang itu butuh berapa? 950 dibagi 80 berapa? Ya, kurang lebih 11 tahun setengah. Jadi berdakwah, mengajak beriman kepada Allah ya, menyembah Allah 11 tahun setengah, 11 tahun sekian itu cuma dapat satu orang. Tapi terus ya, kullama, terus disiplin untuk berdakwah. Anak sekalian dengan Subhanahu wa taala. Sekali lagi, Ustadz mengajak kepada pribadi, mengajak kepada teman-teman asatidzah wa ustadzat ya, untuk senantiasa mungkin berdisiplin. Kita bersih membimbing antuna semuanya, mudah-mudahan menjadi pribadi yang sukses, menjadi anak-anak yang salihah yang diharapkan oleh kedua orang tuanya, bahkan nantinya yang bisa memberikan penghargaan terbaik kepada kedua orang tuanya, yaitu saat nanti di surga ya, memakaikan mahkota cahaya ya, amin ya. Penghargaan terbaik antuna untuk orang tua nanti, saat nanti ya di akhirat kelak, di surga kelak, antuna bisa mempersembahkan mahkota cahaya kepada kedua orang tuanya, karena antuna adalah ahlul Quran di dunianya, antuna hafizah lil Quran, amin ya, tuh. Sekali lagi, dan Ustadz meminta ya, meminta mari kita ya, minal asya al-qalilah wa as-saghirah, dari mulai sekarang, dari hal-hal yang terkecil kita disiplin menegakkan aturan-aturan pesantren. Ustadz ulang lagi ya, mungkin saat belajar disiplin, masuk kelas tidak ada yang terlambat, insya Allah, amin ya. Kemudian disiplin setelah kelas tahfidz ya, pelajaran tahfidz tidak rame-rame keluar, disiplin ada di dalam ruang kelas. Siap? Siap? Siap. Siap? Alhamdulillah, gitu kan? Ya. Jadi disiplin, nah, keluar kelas ya, disiplin keluar kelas ya. Jangan bilang wah ustadznya tidak ada ya, ustadznya sakit. Nah, tidak demikian ya. Yang ada ustadz atau tidak ustadz ya, tetap antuna siap untuk belajar ya. Antum sudah dewasa, belajar di dalam kelas
ya mencoba mendewasakan diri, ya membaca dan seterusnya, walaupun misalnya di kelasnya ya qadarullah ustadzahnya tidak hadir, sakit atau izin seterusnya. Siap untuk belajar mandiri? Siap. Ya, baik. Kemudian di masjid, ya, di masjid tidak rame, ya, mau sholat karena Allah Subhanahu Wa Taala, disiplin sholat, ya, tidak sholat di kamarnya. Siap? Nah, ya, ya. Tapi sholat kita bersama-sama, kita punya masjid, ya, Masjid Husnul Khotimah lil Akhwat, ya, itu untuk sholat kita di sana, ya, ya. Kemudian, nah, tadi diingatkan lagi, tidak mengadakan kegiatan, ya, dalam kegiatan yang sudah disepakati, ya, walaupun itu baik, misalkan, ya, setor Al-Quran tapi bukan pada waktunya, sedang belajar, ya, atau sedang sholat, ya, sedang sholat berjamaah, wah ini nyetor Al-Quran. Tidak demikian, ya, karena sholat itu adalah, ya, sesuatu yang harus diutamakan, yang akan pertama kali disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Siap semuanya? Siap. Disiplin makan, ya, siap dengan makanan yang disiapkan menu terbaik dari dapur. Siap? Ya, 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 ya. Tempe jaket siap? Siap. Sayur bayam siap? Nah, semua menu yang terbaik dari dapur itu adalah insya Allah sehat. Rasulullah tidak pernah mengeluhkan terkait dengan menu, ya. Bahkan Rasulullah, perkataan beliau yang sangat luar biasa itu, ketika menunya ada al-khol, beliau mengatakan ni'mal udmu al-khol, sebaik-baiknya menu itu adalah cuka. Ya, Rasulullah demikian. Maka antum harus mengatakan ni'mal udmu tempe jaket, ya, ni'mal udmu sayur apa? Sayur bayam misalkan, ya, ni'mal udmu apa? Bihun misalkan, ya, misalkan. Nah, jadi harus bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tolong disiplin makan, ya. Pagi semuanya harus makan, ya, ya, supaya kuat. Ya. Siap? Nah, jangan banyak jajan. Siap? Nah, ya, disiplin, ya, ya. Kemudian sekarang masih cuacanya, musimnya, ini harus disiplin, ya. Jangan banyak minum es, ya, ya, kecuali esnya tidak dingin boleh, kan, ya, baik. Kemudian makanan yang pedas-pedas tolong agak dihindari, ya, biar tidak intisar, ya, baik. Kemudian juga tolong, ya, tolong ini jangan dibiasakan apa, masak mie instan pakai air yang, nah itu jangan, ya, jangan, itu tidak sehat, ya, tidak sehat. Apalagi apa dimakan atau digado, ya, tanpa air, dengan bumbunya saja, itu tolong dihindari, ya, itu kurang sehat, ya. Yang menurut kesehatan, mie instan itu termasuk makanan yang sangat lama untuk bisa dicernanya, seperti itu. Siap semuanya? Ya, mudah-mudahan anak-anak sekalian, moga antuna diberikan kesehatan Allah Subhanahu Wa Taala, diberikan semangat, ya, untuk menuntut ilmu di sini, dan semangat untuk mengikuti semua aturan, ya, anandobito binuzumi al ma'had, ya, siap untuk berdisiplin menjalankan semua aturan-aturan pondok pesantren, karena itu adalah untuk kebaikan antuna semuanya. Ya, sekali lagi, mari kita ibda binafsik, memulai dari diri kita sendiri, jangan lihat orang lain. Wah, itu kan enggak disiplin tuh, buang sampah, nanti ada hal-hal yang harus dihilangkan, disingkirkan, ya, disingkirkan, ya, tidak boleh dipelihara, ya, nanti seperti ada ini hal-hal yang kurang baik, ya, kita disiplin menjalankan hal-hal yang baik saja, insya Allah. Tapi itu saja yang bisa sampaikan. Sekali lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala memudahkan kebaikan kepada kita semuanya, dan kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga husnul khotimah dan seluruh keluarga besarnya, asatid, muazzab, dan santri-santri menjadi pribadi yang diberkahi oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa fikunna jami'an wal afu minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan menyingkirkan dan memusnahkan alfa halaqah. Allahu Akbar. Nah, kita akan memusnahkan tunda setoran. Allahu Akbar. Celana pendek yang tidak syar'i. Allahu Akbar. Akhlak yang kurang baik, bully membuli. Allahu Akbar. Tidak berbahasa Arab dan Inggris. Allahu Akbar. Merusak fasilitas pesantren. Allahu Akbar. Bawa HP. Allahu Akbar. Ngobrol di kelas saat belajar. Allahu Akbar. Kabur. Allahu Akbar. Memakai kerudung jersey. Allahu Akbar. Kerudung pendek di pondok pesantren Husnul Khatimah harusnya pakai jilbab yang syar'i. Allahu Akbar. Membuang sampah sembarangan tidak pada tempatnya. Allahu Akbar. Alfa sekolah. Allahu Akbar. Tidur di kelas saat belajar. Allahu Akbar. Lalai waktu sholat. Allahu Akbar. Ngambil barang orang lain tanpa izin. Gosok. Allahu Akbar. Tidak tilawah. Allahu Akbar. Berbohong. Allahu Akbar. Tidak berseragam. Allahu Akbar. Masbuk dalam sholat. Allahu Akbar. Yang perlu kita buang jauh-jauh dari husnul khotimah, tidur pada subuh, pakai kaos kaki pendek bagi akhwat, bahasa yang kotor, mencuri kita buang, mubadir kita buang jauh-jauh dari haka, memalak, rambut cepak untuk akhwat, merokok, pacaran hilangkan, sifat mager harus dihilangkan. Iya. Baik, syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تدليل على محرك الانضباط من الهيئة الطلابية بمعهد حسن الخاتمة الإسلامي ويتكرم به رئيس قسم التربية ويرجى على كافة أعضاء مطبق الانضباط التقدم إلى الأمام بالرجاء إلى أعضاء مطبق الانضباط أن يعودوا إلى أمكنتكم.
قبل الدعاء هيا نستغفر 3 مرات. نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم، نستغفر الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا شاكرين، حمدا ناعمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اجعل معهدنا معهدا مباركا سالما من المصائب والآفات. اللهم يسر لنا أمورنا وأمور إخواننا وأمور المسلمين جميعا. اللهم انصر المسلمين والمجاهدين في فلسطين وفي كل زمان ومكان. اللهم انقذ المسجد الأقصى من أيدي اليهود المجرمين الظالمين. اللهم أشغل الظالمين بالظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين. اللهم اشف مرضانا فإنه لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة، إنك على كل شيء قدير. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل أولادنا وطلابنا وطالباتنا صالحين طيبين مصلحين ربانيين حافظين للقرآن الكريم مطيعين لله ولرسوله مجتهدين في طلب علوم الدنيا والدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين. اللهم تقبل دعاءنا يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تقرير قائد المراسم إلى المدير بأن المراسم انتهى. التقرير مقبول وعدي إلى مكانك. Giving honor to the ceremony elder led by the ceremony leader. تحريم إلى مدير المراسم تحية هب. كفاءة الاحترام هب. مدير مراسم يتفضل له بمغادرة المراسم. Giving honor to the ceremony leader led by the troops on the right side. زعيم المراسم يغادر ميدان المراسم.
The ceremony has over. Announcement. Hari ini kita akan melihat penampilan dari tim Indibat Husnul Khotimah. Mangga silahkan. Dalam penegakan disiplin ini untuk santri, ikhwan dan akhwat ya. Yang pertama dalam hal pakaian dan penampilan. 1. Berpakaian seragam lengkap dan rapi sesuai jadwal. Hari Senin dan Selasa seragam putih abu-abu. Hari Rabu dan Kamis seragam batik. Hari Jumat seragam gamis hitam dan jilbab putih untuk putri. Sabtu seragam pramuka. Santri putri mengenakan ciput, kerudung sampai menutup sikut dan berkaos kaki panjang. Santri wajib bersepatu hitam dan berkaos kaki panjang, mengenakan sabuk ini buat ikhwan ya. Selama proses belajar, santri wajib hadir di kelas 5 menit sebelum bel belajar masuk berbunyi. Berdoa sebelum belajar dan sesudah belajar. Santri wajib membawa perlengkapan belajar sesuai jadwal. Santri yang terlambat masuk kelas akan dikenakan sanksi. Santri wajib mengikuti kegiatan hari Senin jam pertama, baik itu upacara, liko kelas, bahasa atau tahfidz. Petugas piket kelas harus datang 15 menit sebelum bel masuk untuk membersihkan dan merapikan kelas. Santri wajib menjaga 10K, keimanan, keamanan, kekeluargaan, kerindangan, kesehatan, kebersihan, kerapian, keindahan, kenyamanan, dan ketertiban. Santri wajib bersikap 5S: salam, sapa, senyum, sopan, dan santun kepada semua sivitas akademika pesantren, juga kepada sesama santri. Larangan: selama PBM santri dilarang keluar kelas kecuali ada uzur syar'i. Berperilaku curang atau mencontek pada waktu ujian, mengenakan jaket dan sejenisnya yang mengandung atribut gambar yang tidak sesuai tatib. Larangan juga tidak boleh menemui orang tua pada saat jam PBM berlangsung. Membawa buku yang tidak berkaitan dengan PBM, tidur saat PBM berlangsung, memakai aksesoris, gelang, cincin, anting, topi, kacamata gaya, sepatu sandal, membawa alat elektronik seperti kamera dan handphone. Ini buat putra, merokok di lingkungan madrasah dan mengkonsumsi miras atau nafza. Itu untuk dari madrasah, mohon diperhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Osaka 27, Indibat Osaka 27 dan Indibat Osju 18 akan menerangkan baju yang wajib digunakan di pondok dan yang tidak boleh digunakan di pondok. Untuk baju sehari-hari, tolong diperhatikan ya guys. Untuk baju sehari-hari di dalam kamar itu harus menggunakan baju yang longgar, atasannya itu harus berlengan. Untuk keluar asrama harus menggunakan gamis ya, kerudungnya juga harus sesiku dan menutup panggul. Nih, contohnya kayak gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang kami akan mengadakan pembakaran barang-barang terlarang.